Selatan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin mempresentasikan atau memperkenalkan website yang telah saya buat. Tujuannya sebagai pemenuhan nilai ujian akhir pada mata kuliah program BEP berbasis CMS. Mungkin langsung saja. Pada artikel ini adalah tampilan website atau artikel saya. Artikel saya beri nama Nalioners dengan slogan tetap tenang dan patuh protokol kesehatan karena sekarang ini sedang pandemi COVID-19. Dan kebetulan tema atau judul artikel saya akan membahas tentang COVID itu sendiri. Ini nama teks saya. Terus di sini ada blog, about me, dan kontak. Di blog ini berisikan tentang kategori-kategori. Kita bisa buka kategori COVID-19 dulu ya. Di sini dia ini secara garis besarnya di sini menjelaskan tentang apa COVID itu sendiri, terus bagaimana cara penularannya dan tanda gejalanya jika kita tertular COVID-19. Terus ada pencegahan dan penanganannya. Di sini kita akan belajar tentang seperti apa, bagaimana caranya kita mendeteksi, terus mencegah, terus menangani COVID itu. Terus ada perawat, kategori perawat. Isinya tentang peran perawat di masa pandemi sekarang ini, yang mana rela mengorbankan waktu, bahkan nyawa sendiri demi merawat pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Di bawah sini untuk teman-teman bisa memasukkan saran atau masukan untuk saya jika terdapat tulisan atau isi yang kurang jelas. Terus about me, di sini tentang saya juga sendiri, tentang profil saya. Selanjutnya ada kontak yang mana teman-teman bisa menghubungi saya melalui akun yang telah saya terakan di sini, atau bisa juga sini teman-teman memasukkan nama teman-teman, email teman-teman, terus pesannya apa, lalu kirim. Itu sebagai bahan acuan perbaikan diri untuk tulisan saya. Lanjut mungkin langsung ke bagaimana sih saya membuat artikel ini gitu. Pertama, ini adalah tampilannya. Tampilan saya membuat artikel tadi. Ada statistiknya, ada situsnya, ada desainnya. Di sini kita bisa mengatur semacam tema juga bisa. Ini statistik ini kita bisa lihat pengunjung yang membaca artikel kita, seperti tampilan, terus pengunjungnya berapa, yang nge-like postingan kita berapa, yang komentar di postingan kita berapa gitu. Terus kita bisa lihat statistiknya itu, progresnya itu mau per hari bisa, per minggu juga bisa, per bulan, bahkan per tahun ada. Terus karena saya memposting artikel saya itu tanggal 29 itu tanggal 30 Desember. Ini adalah progres hari itu yang baca gitu. Lanjut ke kita buka di website-nya di WP. Kita bisa lihat di sini banyak halaman-halamannya ya, menu-menunya. Tapi saya di sini akan membuka di bagian post di kategori.
Jadi seperti yang di artikel saya tadi, kategori itu saya buat di sini. Kita masukkan kategori yang kita mau tampilkan apa, terus deskripsinya. Contohnya seperti yang telah saya buat ini, nama kategorinya COVID, pencegahan penanganan serta perawat. Di sini deskripsi ini berisikan tentang garis besar dari isi artikel itu sendiri. Terus di sini hitung ini. Di kategori COVID-19 itu ada 1 postingan, kategori pencegahan dan penanganan itu ada 8 postingan, dan di kategori perawat itu ada 1 postingan. Lanjut ke teks yang saya buat, hashtag yang saya masukkan di artikel saya itu ada 11 item atau 11 hashtag. Kita bikin hashtagnya di sini, masukkan nama hashtagnya, misalnya ayo pakai masker. Mau masukkan deskripsinya juga boleh. Ini contoh-contoh hashtag yang saya gunakan. Dan paling akhir poin menghitung ini adalah kalkulasi seberapa banyak kita gunakan hashtag ini dalam postingan kita atau dalam artikel kita. Contoh, bersatu lawan COVID-19. Di sini saya gunakan 8 kali. Terus di rumah aja 3 kali. Perawat pahlawanku 3 kali. Perawat COVID 5 kali. Kita langsung ke semua post atau semua artikel yang saya post gitu. Saya ada memposting 10 artikel, 10 judul artikel. Berikut judul-judulnya, kita bisa lihat. Perawat di masa pandemi, pahlawan yang bersedih, pengawasan dan pemantauan pasien, terus kesiagapan kita, cara mendeteksi COVID itu sendiri, terus apa sih itu COVID gitu, jadi kita bisa paham. Nama penulisnya juga tertera, nama saya sendiri. Terus dari judul ini dia masuk kategori mana juga tampilannya ada gitu. Terus hashtag yang digunakan dalam artikel itu apa juga tertera. Tanggal kita memposting website itu juga tertera gitu. Kita bisa lihat. Contoh tampilannya ya. Kalau kita mau menambahkan postingan juga bisa. Kita tinggal tambahkan postingnya, kita bikin artikel baru, kita masukkan ya kategori mana, terus hashtag apa juga bisa kita masukkan. Mungkin itu saja dari saya tentang website yang saya bikin, terus prosedur pembuatannya seperti apa, itu sudah saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jika ada tulisan atau cara penulisan saya yang kurang menarik atau ada yang salah, saya mohon kritikan saran atau masukan teman-teman ke saya sendiri, biar saya bisa memperbaiki cara penulisan saya gitu. Terus ini itu saja dari saya. Satu lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya atau memberikan ilmu-ilmu terkait teknologi sekarang ya, karena kita harus update terus tentang teknologi, melek teknologi gitu. Bukan berarti kita perawat kita nggak bisa paham sama teknologi, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mensupport saya, membantu saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya.